Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, Ibu Dr. Esmi Salsa Sopiawati MPDI, dan seluruh mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mempresentasikan satu materi dalam mata kuliah ini, yakni judulnya adalah Manajemen Inovasi di Lembaga Pendidikan Islam. Latar belakangnya bahwasanya semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik tetapi juga kuat dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai Islaman, ini mendorong perlunya pembaruan dan inovasi di berbagai bidang. Tetapi upaya inovasi tersebut ya memang harus dikelola secara sistematis melalui manajemen inovasi yang terarah supaya prosesnya itu tidak keluar dari koridor atau jalur nilai-nilai keislaman dan tetap mampu menjawab kebutuhan zaman. Bahwa yang pertama mengenai konsep dasar manajemen inovasi dalam pendidikan Islam, ada pun yang pertama yaitu pengertian. Manajemen inovasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap upaya pembaruan atau pembaruan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi suatu organisasi atau lembaga. Nah, kemudian yang kedua, yakni mengenai inovasi dalam pendidikan Islam. Yakni inovasi dalam pendidikan Islam itu berarti menghadirkan pembaruan yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat dan nilai-nilai Islami. Lalu yang ketiga, apa sih prinsip dasar manajemen inovasi dalam pendidikan Islam? Bahwasanya yang pertama, prinsip dasarnya adalah harus berlandaskan nilai Islam. Yang kedua, harus relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, harus partisipatif. Dan yang keempat, berorientasi pada peningkatan mutu. Kemudian apa saja langkah-langkahnya dalam manajemen inovasi pendidikan Islam? Pertama, harus diidentifikasi masalah dan kebutuhannya. Dan yang kedua, harus direncanakan. Yang ketiga, setelah direncanakan baru melaksanakan, dan terakhir adalah evaluasi dan pengawasan. Nah, yang kedua, ya ini tentang komponen manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam. Komponen pertama harus ada visi dan misi. Bahwasanya visi itu adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai lembaga. Yang kedua, misi adalah langkah-langkah strategisnya untuk mencapai visi tersebut. Nah, dalam inovasi, visi dan misi itu harus menekankan pentingnya pembaruan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia seperti guru, kemudian tenaga pendidikan atau staf dan lain sebagainya, kemudian mengadakan program pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ya ini kepemimpinan atau leadership. Ada pemimpin lembaga, baik itu kepala sekolah atau madrasah, kepala yayasan, itu harus punya visi dan orangnya harus visioner, mampu menjadi teladan dan juga mendorong terciptanya iklim yang inovatif. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya kurikulum dan pembelajaran. Nah, harus fleksibel kurikulumnya, adaptif juga, dan juga responsif terhadap perkembangan zaman. Kemudian ada lagi komponen sarana dan prasarana, fasilitasnya diperbaiki, kemudian seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta teknologi informasinya juga, komputernya, internetnya harus mendukung implementasi inovasi. Selanjutnya ada yang namanya manajemen keuangan dan sumber daya. Nah, ini harus direncanakan, dikelola dengan baik, kemudian dilaporkan secara transparan dan akuntabel. Supaya program inovasinya ini terjaga dengan baik, terimplementasikan dengan baik. Kemudian ada lagi yang namanya evaluasi dan monitoring. Nah, nanti di proses pengawasan kemudian penilaian terhadap pelaksanaan inovasi. Nah, yang ketiga adalah mengenai bidang-bidang inovasi di lembaga pendidikan Islam. Apa saja bidangnya? Pertama adalah di inovasi bidang kurikulum, seperti mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian ada juga namanya kurikulum tematik Islami, kemudian ada pengembangan keterampilan abad ke-21. Bidang selanjutnya itu mengenai metode dan teknik pembelajaran. Ini juga harus ada inovasi seperti pembelajaran aktif dan partisipatif, kemudian pemanfaatan teknologi dan juga pembelajaran kontekstual atau experiential learning. Yang ketiga, bidang ketiga itu adalah inovasi media dan sumber belajarnya, pengembangan buku ajar atau modul-modul Islami, kemudian media interaktif digital ataupun lingkungan belajar yang berbasis masjid atau pesantren itu betul-betul dimanfaatkan.
Yang selanjutnya adalah bidang tentang sistem penilaian dan evaluasi. Selanjutnya ada inovasi, manajemen dan kepemimpinan. Ada lagi bidang sarana dan prasarana. Kemudian bidang kegiatan ekstrakurikuler dan juga bidang hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah bahwasanya kesimpulannya yaitu manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam itu merupakan upaya strategis untuk menghadirkan pembaruan yang terencana dan terarah dalam berbagai aspek pendidikan tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Sehingga dengan pengelolaan inovasi yang baik, lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan mutu relevansi, daya saing, sehingga mampu mencetak generasi yang unggul secara intelektual dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman. Demikian presentasi yang singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.